Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tugas Termulia. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku akan menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus belajar bagaimana hidup kami melakukan tugas yang baik dan pekerjaan yang baik, tugas yang mulia dan pekerjaan yang mulia selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tugas termulia. Kalau kita berbicara tentang tugas termulia, apa yang kita pikirkan? Salah satunya adalah tentang peran seorang guru, sehingga guru disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Dan tugas termulia juga adalah pahlawan itu sendiri yang berjuang membela negara, membela bangsa dengan tanpa memikirkan keuntungan buat dirinya sama sekali. Nyawa pun akan diberikan. Maka kita akan sebut itu sebagai tugas termulia. Apa yang dilakukan oleh Paulus, maka Paulus termasuk kelompok yang melakukan tugas yang mulia, tugas yang agung, karena dia adalah guru. Dia menyampaikan kebenaran Injil, dia memberikan hidupnya, dan dia tidak pernah memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan dia diperhadapkan kepada berbagai macam ancaman bahaya, bahkan nyawa dirinya pun berkali-kali terancam untuk kemudian sampai kepada titik meninggal. Baik karam kapal, baik menghadapi penyamun, baik menghadapi orang-orang yang tidak menginginkan dia, yang menghendaki kematiannya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita bagi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Jadi Paulus itu memikirkan melaksanakan tugas tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan sukacita terbesar dari Paulus dan tugas termulia itu adalah tatkala orang-orang yang dilayaninya, jemaat yang dilayaninya termasuk jemaat yang ada di Kolose. Mereka itu hidup di dalam firman, karena tugas dari Paulus adalah meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Sekalipun Paulus harus melewati yang namanya penderitaan, sehingga kalimat ayat ini dikatakan, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat ini kurangnya bukan Kristus, tetapi jemaat yang membutuhkan Kristus. Jadi ada terjemahan yang cukup kurang tepat pada bagian ini. Tapi maknanya adalah jemaat yang membutuhkan tubuh Kristus yang sudah menderita, maka Paulus berbagian di dalam penderitaan Kristus dengan melakukan apapun, karena Kristus sudah memberikan contoh. Tidak ada sisa untuk dirinya sendiri, sepenuhnya diberikan untuk jemaat, sepenuhnya diberikan untuk setiap kita masing-masing, sehingga puncak daripada penderitaannya adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Sahabat seperjalanan, ada satu kata yang menarik, yaitu sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu. Sahabat seperjalanan, aku bersuka cita karena aku boleh menderita karena kamu. Kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Dan kalimat ini akan dipahami minimal oleh seorang ibu yang berjuang mengandung, melahirkan anak, membesarkan anak. Dan kalimat ini juga mudah dipahami oleh seorang ayah. Kita tahu dengan jelas yang berjuang memang mencintai keluarganya. Sekalipun kita tahu banyak ayah dan ibu juga yang tidak sungguh-sungguh dalam mengelola rumah tangga. Tapi banyak ayah dan ibu yang memang berjuang sepenuhnya menderita untuk anaknya. Banyak ayah menahan lapar agar anak yang di rumahnya itu mendapatkan cukup makanan. Banyak ayah tidak memikirkan buat dirinya sendiri. Mungkin sepatunya sudah rusak, tapi diupayakan bagaimana supaya bisa dipakai lebih lama, agar anak-anaknya itu bisa punya sepatu untuk pergi ke sekolah dengan cukup layak dan tidak ditertawakan oleh teman-temannya. Seorang ayah, seorang ibu berani menderita, dan penderitaannya sebagai sebuah sukacita.
Karena penderitaannya itu adalah dalam rangka mencintai, mencukupkan, membesarkan seluruh dan juga menyediakan kebutuhan buat anak-anaknya. Maka kita kategorikan ini adalah tugas termulia. Kalau kita boleh simpulkan apa itu tugas termulia? Tugas termulia adalah sebuah tindakan kasih. Tidak ada yang lebih hebat daripada tindakan kasih. Sehingga kalau kita berbicara tentang iman percaya, apa itu iman percaya orang Kristen? Tindakan kasih, KASIH. Tindakan kasih. Tindakan kasih yang membuat seseorang berani. Tindakan kasih yang membuat seseorang memberikan nyawanya pun bukan menjadi sebuah masalah. Bagi setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan, kita bisa melakukan tugas yang termulia dengan tindakan kasih. Dan tindakan kasih itu tidak ada batas. Dan tindakan kasih itu batasnya hanyalah kematian. Hanyalah kematian yang bisa menghentikan dirinya itu melakukan tindakan kasih. Dia melakukan tindakan kasih, dikecewakan, dihianati, ditinggalkan, disalahpahami. Itu tidak akan menghentikan tindakan kasihnya. Mengapa? Karena tindakan kasihnya hanya akan dihentikan oleh kematian. Demikian juga Kristus. Genap sempurna tindakan kasih Kristus sampai di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang yang tatkala berbuat kasih, melakukan tindakan kasih, melakukan hitung-hitungan, melakukan tindakan kasih, kemudian tidak mendapatkan respon yang diharapkan, lalu kita kecewa, lalu kita berhenti, lalu kita tawar hati, dan kita menghentikan tindakan kasih tersebut. Sehingga tindakan kasih berhenti selama kita masih hidup. Maka itu bukan tindakan kasih. Karena tindakan kasih hanya akan berhenti dan dihentikan oleh yang namanya itu kematian. Apapun peran sahabat seperjalanan, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai anak, sebagai majikan. Banyak majikan yang berjuang. Ada dia ingin lebih baik tutup saja tokonya, tutup saja pabriknya. Buat dirinya tidak ada hal yang penting karena memang tidak memungkinkan. Tapi ada juga majikan yang berjuang, memikirkan kalau sampai perusahaannya itu tutup, tokonya itu tutup, maka ada sekian puluh karyawan, sekian ratus karyawan yang hidupnya bergantung kepada dirinya. Maka itu akan berjuang antara mati dan hidup. Sehingga majikan ini berjuang mati-matian. Bagaimana terus agar perusahaannya itu bisa berkembang, berjalan. Dia sudah tidak memikirkan lagi dirinya sendiri. Sehingga pebisnis sekalipun tidak selalu bahwa dia tidak punya hati nurani. Banyak pebisnis kalau sudah disentuh oleh kasih Tuhan, dia tidak hanya berorientasi tentang keuntungan, tetapi dia melakukan tindakan kasih. Demikian juga di dalam peran-peran yang lain. Seorang dokter bisa melakukan tindakan kasih, dia siap dikirim ke pelosok yang terpencil sekalipun, yang tidak bisa menjadikan dirinya kaya. Tapi demi melakukan tindakan kasih, dia siap sedia. Sehingga tindakan kasih di mana kita bisa melakukan tugas yang termulia, kita siap melakukan apapun. Kita siap berkorban, kita siap memberi makna dan arti hanya dengan satu teladan yang sudah Kristus berikan dan teladan yang sudah Paulus nyatakan. Lakukanlah tindakan kasih agar kita bisa melakukan tugas yang termulia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.